Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fitriana dari Tadris IPSP. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hitam Putih Majapahit dari Kejayaan hingga Keruntuhan oleh Sri Wintala Ahmad yang diterbitkan oleh Araska Publisher cetakan pertama pada Juli 2019 dengan jumlah halaman 292 halaman. Dalam buku ini berisi tentang sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit, masa pemerintahan raja-rajanya, runtuhnya Kerajaan Majapahit, hingga warisan Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Singasari. Di masa pemerintahan Kertanegara timbul pemberontakan Jayakatwang gelang-gelang yang mendapat hasutan Arya Wiraraja dan dukungan dari pasukan Jaranguyang dan Ardaraja. Akibat pemberontakan itu, Kertanegara berhasil menggulingkan dari tahta kekuasaannya. Jayakatwang menjadi raja di Daha. Semasa menjadi raja, Jayakatwang diserang pasukan Tarta Mongolia yang semula bermaksud menyerang Kartanegara, namun kemudian dimanfaatkan oleh Dyah Wijaya, menantu Kertanegara yang bermaksud membalas dendam terhadap Jayakatwang karena membunuh ayah mertuanya. Dyah Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit dan sekaligus menjadi raja bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Pada awal menjabat sebagai raja, Dyah Wijaya mengangkat pejabat-pejabat negara dari kalangan para pengikutnya yang semula membantu perjuangannya sejak pemberontakan Jayakatwang hingga pengusiran pasukan Tarta dari Jawa. Pada tahun 1309, Dyah Wijaya lengser. Sebagai pengganti Raja Majapahit adalah Jayanegara, yang merupakan putra Dyah Wijaya dan Darapetak. Semasa pemerintahan Jayanegara, Majapahit diwarnai dengan beberapa pemberontakan. Pasca kemangkatan Jayanegara, Gayatri mengangkat Dyah Gitarja menjadi Raja Majapahit bergelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Di masa pemerintahannya muncul pemberontakan dari wilayah Sadeng dan Keta. Kedua pemberontakan tersebut berhasil dibasmi oleh Adityawarman dan Tribhuwana sendiri. Selain peristiwa pemberontakan, muncul 4 peristiwa penting. Yang pertama, terjadinya persaingan antara Jagamada dan Rakembar. Kedua, Rakyan Mahapatih Aryatada yang telah usianya digantikan Jayamada atau Gajah Mada. Ketiga, diikrarkannya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Keempat, Majapahit menundukkan Pajeng dalam Bedahulu dan sisa-sisa wilayah jajahan Sriwijaya. Yang kelima, terjadi gempa bumi di Panbayu dan meletusnya Gunung Kelut yang menandai lahirnya Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami puncak kejayaan. Ini ditandai dengan lahirnya beberapa karya sastra, perkembangan seni dan budaya, serta perluasan wilayah kerajaan. Peristiwa Perang Babat, suatu perang antara pasukan Majapahit di bawah komando Rakyan Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada dan rombongan pengantin dari Sunda di bawah kepemimpinan Maharaja Linggabuana. Pasca pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa surut. Di masa kekuasaan Wikramawardhana terjadi Perang Parakrek. Beberapa daerah kekuasaan Majapahit yang berada di luar Jawa melepaskan diri satu persatu. Sementara itu, Wikramawardhana menanggung utang pada Kaisar Dinasti Ming. Selain Perang Bubat, Perang Parakrek, dan kudeta yang mencitrakan gejolak politik di Majapahit, berbagai macam bencana tampaknya menjadi fenomena surutnya Kerajaan Majapahit. Bukan hanya bencana kelaparan, semasa pemerintahan Wikramawardhana, gempa bumi dan gunung meletus semasa pemerintahan Dyah Kertawijaya 1447 hingga 1451. Semasa pemerintahan Dyah Kertawijaya, Majapahit juga diwarnai dengan peristiwa pembunuhan penduduk Tidung Gelating oleh Bre Pakuhan atau putra B. Tumapel. Sepeninggal Raja
Wardana Majapahit dalam kemuraman. Tahun 1453 sampai 1456, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan. Pada tahun 1456, Brewengker naik tahta sebagai Raja Majapahit ke-9 bergelar Girisawardhana Dyah Surya Wikrama. Sepeninggal Brewengker, pemerintahan Majapahit dikendalikan oleh Bre Pandansalas. Bre Pandansalas memaksa meninggalkan tahta kekuasaannya untuk melarikan diri ke Dayo atau Daha atau Prasasti Jiyu sesudah tidak berdayanya menghadapi kudeta yang dilakukan Bre Kertabumi. Sesudah Bre Pandansalas meninggalkan istana, Bre Kertabumi naik tahta sebagai Raja Majapahit dengan ibu kota Mojokerto. Pada tahun 1486, kekuasaan Bre Kertabumi digulingkan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya dari Daha. Karena Dyah Ranawijaya menggulingkan kekuasaan Bre Kertabumi inilah Raden Patah membalaskan dendam ayahnya dengan menyerang Daha. Sesudah Dyah Ranawijaya takluk pada Raden Patah, status Majapahit berubah dari kerajaan menjadi kadipaten bawahan Demak. Ketika Kesultanan Demak di bawah kekuasaan Sultan Trenggana, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang mendapat dukungan pasukan Portugis itu berniat melakukan pemberontakan terhadap Demak. Namun melalui Panglima Perang Sunan Kudus, pasukan Demak berhasil melumpuhkan pemberontakan Dyah Ranawijaya pada tahun 1527. Tahun inilah yang menandai runtuhnya Majapahit yang berpusat pemerintahan di Daha. Warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Majapahit yaitu Bhinneka Tunggal Ika, warna bendera, candi-candi, prasasti, dan kekawin. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.